Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Nah, malam ini, bukan hanya malam ini sebenarnya, selama ini memang judul-judul episode Obsesi Hati itu sangat-sangat luar biasa. Dan malam ini juga judulnya juga sangat bagus ya. Salah satu yang sangat penting ya. Apa judulnya? Khususnya untuk anak-anak. Mengembangkan IQ anak. Saya jujur benar baru tahu loh, ternyata IQ itu bisa dikembangkan. Artinya gini, yang dari dulu yang saya tahu, IQ itu kan berbicara konotasinya kepintaran. Yang saya tahu dulu tuh kepintaran tuh blessing, berkat dari Tuhan. Ternyata tuh bisa dikembangkan juga. Nah, para pemirsa di rumah saksikan terus dari awal sampai akhir ya episode pada malam hari ini. Ini sangat menarik. Khususnya kita yang masih punya anak yang masih sekolah ya. Iya. Ternyata bisa dikembangkan tuh IQ itu ya. Betul. Sebelum masuk ke topik pembahasan kita malam ini, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan pada kami. Pada kesempatan yang indah ini, kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti satu acara pelajaran penting untuk rumah tangga dari Obsesi Hati. Tuhan berkati semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami, berkati kru Hope Channel, berkati semua jaringan internet yang dipakai, dan juga para pemirsa, agar mereka juga mendapatkan berkat dari pelajaran yang penting ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Om Tante, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom ya. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Ya, selamat pagi di sana. Ya, dari Indonesia. Baik, tadi kita sudah berbincang bahwa katanya bisa ternyata IQ itu dikembangkan. Jadi sangat menarik nih ya. Baik, Pendeta dan Ibu kami persilahkan untuk membawakan materi pembahasannya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita akan belajar bersama mengembangkan IQ anak, dan ini adalah episode yang ke-209. Oke. Nah, sekarang sudah dibacakan dari Amsal 2 ayat yang ke-6 bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kalau gitu Tuhan yang memberikan IQ ya, yang memberikan kepada kita pengetahuan dan kepandaian. Nah, IQ itu apa? Ya, IQ atau Intelligence Quotient adalah istilah yang kerap digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual dan kemampuan seseorang dalam memahami gagasan, memecahkan masalah, mempelajari berbagai hal, hingga berpikir dan bernalar. Itulah definisi daripada IQ. Jadi, dan banyak orang katakan, ya memang kamu punya IQ rendah. Aduh, kasihan sekali. Jadi kamu bodoh ya. Kadang-kadang orang itu sampai mengatakan begitu juga pada anaknya ya. Nah, sekarang ya kita coba lihat IQ orang Indonesia. Ini berdasarkan data yang dirilis oleh World Population Review ya. Indonesia disebutkan memiliki skor IQ yang ya, hanya 78,49. Tetapi penelitian lain menyebutkan bahwa rata-rata IQ Indonesia menurut situs International IQ Test ternyata lebih tinggi daripada itu. Ya, artinya normal lah 94 sampai 04. Skor ini merupakan skor terendah di antara negara-negara Asia Tenggara. Ya, tetapi apakah memang demikian? Apakah itu semua demikian? Ya, ternyata ada banyak hal yang kita dapat buat untuk meningkatkan IQ ya. Sebab tingkat kecerdasan IQ seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor genetik. Ini yang orang selalu pikir, kalau sudah bodoh ya udahlah, dari dulu memang sudah bodoh karena genetiknya bodoh. Jadi tapi kita bisa lihat bahwa bukan saja faktor genetik yang menentukan IQ seorang, tapi apakah dia memakan makanan yang nutritious, asupan nutrisi. Ya, sebab penting sekali kalau misalnya orang itu mungkin datang dari keluarga yang sangat pintar sekali, jadi anak ini mempunyai
kepintaran, tetapi kalau ternyata makannya itu ya makanan yang tidak bergizi, ya, wah, ya. Jadi dia punya IQ akan tetap rendah ya. Dan juga pola asuh, bagaimana diasuh oleh orang tua. Nah, di sinilah peranannya, maka kita mau membicarakan ini di obsesi hati ya. Ini penting sekali, sebab kadang-kadang orang tua terlalu sibuk, kemudian pola asuh diberikan kepada pembantu, ya. Jadi dengan demikian, ya, pembantu rumah tangga yang menyebabkan sering tidak memberikan perhatian yang cukup, ya. Terus kemudian riwayat pendidikan, kondisi kesehatan. Skor IQ bukanlah nilai yang tetap dan bisa saja berubah saat seorang beranjak dewasa. Ini yang perlu kita pelajari. Iya, jadi jangan katakan, wah memang sudah dasarnya bodoh, tetap bodoh. Kita tidak boleh berkata demikian. Ya, oleh sebab adanya suatu pengembangan daripada IQ. Nah, kalau begitu cara meningkatkan IQ itu bagaimana? Ya. Pertama, melatih otak melalui permainan. Ya, salah satu cara meningkatkan IQ adalah dengan melakukan permainan yang dapat mengasah otak atau apa yang dikatakan dengan brain games. Misalnya teka-teki silang, ya, masukkan teka-teki silang itu puzzle, Atau sudoku, atau Scrabble. Wah, saya dulu paling suka main Scrabble. Senang sekali main Jadi Scrabble. mau tidak mau berpikir kata yang tepat dan sebagainya. Ya. Tapi saya lihat bahwa Scrabble ini tidak ada banyak ketawanya, terlalu serius. Jadi kami berubah menjadi Mexican train. Ya. Nah, aktivitas tersebut dipercaya dapat meningkatkan kecerdasan dengan cara melatih daya ingat serta keterampilan bernalar dan peribahasa. Oke. Kemudian satu faktor yang sering banyak orang lupa adalah memainkan alat musik. Jadi Anda bisa meningkatkan IQ dengan belajar bermain alat musik. Dan menurut penelitian, memainkan alat musik dapat melatih kemampuan sensoris dan berpikir, persepsi pendengaran, koordinasi fisik, dan daya ingat Anda. Ini satu hal yang sangat menarik sekali. Jangan khawatir bila Anda merasa kesulitan saat mempelajari alat musik. Anda tidak harus menjadi musisi andal agar bisa mendapatkan manfaat musik untuk meningkatkan IQ. Pokoknya belajar, apakah itu clarinet, apakah itu trombone, atau trumpet. Pokoknya kita belajar main alat musik. Kalau tidak bisa main piano, mungkin main drum ya. Iya, main drum juga susah karena harus timingnya dan sebagainya. Satu faktor yang sangat penting juga adalah mempelajari akan bahasa asing. Ya. Memudahkan Anda saat berpergian ke luar negeri, karena kita bisa ngomong kepada orang yang kita tadinya nggak bisa berbicara, tapi karena kita tahu bahasa asing, jadi kita bisa ngomong, berinteraksi dengan orang dari negara lain, atau mendengar lagu dan menonton film asing, kita jadi ngerti, dapat bisa belajar bahasanya. Memperkenalkan anak dengan bahasa asing sejak dini dapat mendukung perkembangan otak dan meningkatkan kecerdasannya. Ya, jadi kami biasa waktu di Indonesia, anak-anak kami pakai bahasa Inggris. Kemudian waktu kami pindah ke Singapura, maka kami mereka selalu bahasa kami Indonesia. pakai bahasa Indonesia di rumah. Ya. Supaya dia jangan lupa. Jadi satu waktu dan misalnya anak kami bisa menerjemahkan dalam satu pertemuan yang di hadapan ribuan orang, ya, dia bisa terjemahkan. Sampai mereka bilang, loh, ini anak kan kelahiran California, Loma Linda. Kok bisa bahasa Inggris dan Indonesia begini? Ya, karena kita bilingual di rumah. Ya, beberapa studi menyatakan bahwa orang yang bilingual terlihat memiliki IQ dan kemampuan belajar yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang hanya bisa berkomunikasi dengan satu bahasa. Jadi penting ajar bahasa asing di rumah. Dan juga membaca buku, ya. Saat membaca buku Anda akan mengikuti alur cerita, membayangkan, memahami dan mengambil kesimpulan dari apa yang Anda baca, ya. Aktivitas ini menjadi salah satu cara klasik untuk melatih kemampuan berpikir, menambah wawasan, serta menjaga kesehatan dan fungsi otak. Saya ingat sekali pengalaman daripada Dr. Ben Carson. Dia tadinya nonton-nonton TV aja, tapi mamanya yang kerja sebagai pembantu rumah tangga lihat, oh rupanya orang ini anak-anak harus baca. Jadi dia suruh anak itu baca. Padahal mamanya nggak baca 2 buku setiap minggu. Padahal mamanya
tidak bisa buta huruf ya, tidak Tidak bisa baca. baca. Orang bapaknya bahkan dia pembantu rumah tangga di Iya. 2 rumah ya. Tetapi anaknya Ben Carson ya, luar biasa dengan cara sistem belajar untuk membaca, akhirnya bertemu dengan pengembangan IQ yang baik, akhirnya menjadi dokter neurosurgeon yang paling terkenal di dunia, Yang bisa bahkan memisahkan Siamese twins dan ya. pernah menjadi salah satu menteri ya, di kabinet daripada Donald Trump. Baik, jadi kita kemudian faktor yang penting juga adalah melanjutkan pendidikan formal atau mengikuti kursus. Ya, apakah pendidikan dalam bentuk apapun sangat penting untuk mengembangkan kecerdasan atau meningkatkan IQ? Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengikuti pendidikan formal selama 1 tahun dapat meningkatkan skor IQ hingga 5 poin. Kan sudah lebih tinggi. Bagus Iya, kan? Yang tadinya mungkin 96 bisa menjadi 101. Anda juga bisa berpartisipasi dalam seminar dan lokakarya atau mengikuti kelas khusus, misalnya kelas memasak, menjahit, bahasa asing. Aduh, saya ingat sekali waktu dulu saya belajar untuk menjahit. Waduh, semangat banget. Saya panggil saya punya pembantu. Ayo, saya bikin baju. Pembantu itu, wah. Dan mesti selesai. 1 hari sudah mesti selesai baju itu. Sudah saya jahit dari ukur sampai bikin patronnya, sampai sampai dia bisa pakai. Wah, jadi senang sekali. Dan Itu juga sekarang banyak masak sekarang. sekarang banyak masak. Ya. Oke. Yang berikut adalah melakukan sosialisasi. Ya, manusia adalah makhluk sosial, kita harus ingat. Oleh karena itu, berdiskusi atau saling bertukar pikiran dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan IQ. Ya. Dan menurut sebuah penelitian, bersosialisasi itu sangat secara aktif dapat merangsang pikiran, kemampuan berpikir Anda. Saat yang sama ya kita punya banyak teman, ya bergaul dan sebagainya. Anda dapat berinteraksi dengan teman atau orang yang sudah dikenal, bersosialisasi dengan ikut serta dalam komunitas baru, menjadi sukarelawan hingga bisa bertemu orang baru dan berbagi pengalaman serta wawasan. Banyak orang nggak mau sukarelawan, katanya celik-celik tenaga, tidak mau. Sudahlah, ngapain kita? Padahal itu Padahal sangat itu, bermanfaat iya. ya, apalagi sesudah meningkat dewasa seperti kami ini, justru perlu sekali untuk melakukan berbagai macam kegiatan relawan, Sosial, ya, iya. termasuk kegiatan opsional Indonesia ini. Iya. Ya. Baik, kemudian faktor yang sangat penting yang banyak orang lupakan adalah mengkonsumsi makanan Yang bergizi. bergizi, Ya. ya. Sebab konsumsi makanan bernutrisi dapat meningkatkan IQ. Ya. Pilihlah beragam jenis makanan yang mengandung asam lemak omega 3 fatty acids ya, itu sangat penting ya. Kita bisa dapat dari flaxseeds, dari apa kalau kita Dari vegetarian chia chia seeds, seeds ya, flavonoid, protein, berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin B, vitamin C dan C, zinc dan selenium itu dari berbagai macam buahan ya. Berbagai kandungan tersebut dapat menjaga dan mendukung fungsi otak ya, jadi fungsi otak dapat berjalan dengan baik dan Iya. itu penting sekali dalam peningkatan kita punya IQ ya. Jadi beragam nutrisi tersebut bisa diperoleh melalui makanan ataupun minuman tertentu, Iya. seperti makanan laut, ikan, kacang-kacangan, telur, aneka buah dan sayuran serta teh dan coklat ya. Tetapi beberapa makanan ini bisa juga mempunyai perkara yang negatif seperti ikan ya. banyak sekali racun-racun dari Racun yang laut. bisa terjadi, itulah sebabnya untuk omega 3 lebih bagus bisa dapatkan dari flaxseed. chia seed atau flaxseed ya. Teh juga bisa stimulan ya, itulah sebabnya kita bisa menggunakan hal yang lain. Oke. Nah, kemudian Istirahat. istirahat. Nomor Ya. 8 ya, cukup istirahat 7 sampai 9 jam tiap harinya juga penting untuk mendukung fungsi otak agar bisa bekerja secara optimal. Cobalah kalau kita sudah melalak malam ya. Kurang tidur. Kan, Besoknya berpikir sudah nggak susah. bisa berpikir, apalagi mau menyelesaikan persoalan ya. Memang IQ jadi rendah ya. Sewaktu Anda tidur, otak akan memperkuat memori dari berbagai hal yang Anda alami sepanjang hari dan mempersiapkan diri untuk mempelajari informasi baru ketika Anda bangun nanti. Ya. Karena itu cukup tidur merupakan satu cara untuk meningkatkan IQ Anda. Jadi kembali tidur cukup ya, tepat waktu. Oke. Kemudian satu hal yang juga tidak bisa dilupakan adalah mengenai Olahraga. masalah olahraga secara rutin. Iya. Ya. Kenapa rutin berolahraga merupakan salah satu cara meningkatkan IQ dan fungsi otak. Ya.
Olahraga menjaga aliran darah di otak tetap lancar, sehingga sel saraf dan jaringan otak tetap sehat dan daya ingat ditingkatkan. Ya, kenapa? Oleh sebab Jalan kelancaran terus. daripada peredaran darah itu. Ya. Selain itu, rutin melakukan senam otak untuk mengasah kecerdasan dan melatihkan konsentrasi dan memori. Ya, seperti kita bilang tadi ya, mengenai puzzle, ya, mengenai sudoku, ya, dan sebagainya. Menurut Maria Arber, pemimpin penelitian di Swedia, peningkatan kebugaran kardiovaskular berkaitan dengan peningkatan skor kognitif sebesar 50%. Sebaliknya, hubungan antara kekuatan otot dan kecerdasan cenderung lebih lemah. Iya, jadi penggunaan otak itu adalah satu hal yang sangat penting sekali ya. Dan adanya kebugaran kardiovaskular itu berkaitan dengan peningkatan kognitif ya. Pokoknya apa yang sudah kita terangkan dulu mengenai celebration, ya, hidup yang healthy lifestyle itu penting sekali untuk meningkatkan IQ anak. Jadi ingatlah bahwa untuk peningkatan IQ atau memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan otak kita, Anda dapat berolahraga minimal 3 kali seminggu, ya, selama 30 menit setiap hari, ya. Namun kalau Anda bisa sampai 6 kali, ya. Oh, itu lebih bagus. 6 kali 1 minggu lebih bagus, dan bahkan bukan 30 menit tapi 1 jam. Ya, itu yang kami selalu buat, paling sedikit 1 jam. Setiap hari. Ya. Jadi kita bisa berpikir secara baik, ya. Bisa kasih obsesi hati setiap dan minggu. bisa tetap giat di dalam pelayanan. Baik. Yang ke-10. Rajin belajar. Ya. Inilah penelitian dari Harvard Medical School, ya. Pendidikan mendapat daya ingat tetap, membantu menjaga rangsangan pada sel-sel otak. Banyak hal yang bisa dipelajari untuk meningkatkan IQ. Contohnya, menekuni hobi baru. Apa hobi Anda yang baru? Apakah hobi memasak, hobi menjahit, hobi belajar? Saya punya hobi sekarang adalah belajar bahasa baru. Ya, mempelajari hal baru, menjadi mentor hingga menjadi sukarelawan. Ya, itu. Jadi ini penting sekali kita rajin belajar. Kemudian penting juga dalam hal ini adalah percaya pada diri sendiri. Seiring bertambahnya usia, seorang kerap mensepelekan soal kecerdasan. Ya. Mereka pesimis bahwa mereka bisa belajar lagi, ya, banyak hal karena penurunan daya ingat, ya. Tetapi ternyata ya ketajaman otak bisa tetap terjaga selama seorang percaya diri dan yakin hal itu tersebut biasa, ya. Selain itu, percaya terhadap kemampuan otak akan membuat pikiran terus melakukan aktivitas yang bisa menurunkan kepikunan. Jadi nggak lupa-lupa. Ya. Jadi ini penting sekali ya. Saya akan mempelajari satu bahasa baru ya. Kemudian saya ambil waktu setengah jam satu hari ya. Untuk mengingatkan. Untuk ingat kata-kata vocabulary itu tadinya itu susah ya. Oleh sebab memang saya rasa sudah lebih lanjut usia, tetapi sekarang akhirnya kita dapat mengerti dengan lebih lanjut dan membuat dalam beberapa kalimat-kalimat dan sebagainya. Kemudian yang ke-12 adalah apa yang kita katakan sarapan. Banyak orang mengabaikan sarapan yang sangat penting untuk menjaga konsentrasi. Sarapan menyebabkan tubuh mengisi ulang level glukosa setelah fase istirahat 8-12 jam tidur. Kan kita punya glukosa level nurun. Bagaimana kita cara bisa berpikir kalau kita punya glukosa level turun? Jadi perlu anak-anak itu diberikan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Nah, dengan sarapan seorang bisa meningkatkan kinerja mental hingga mempertahankan mood sampai siang hari. Jadi kembali penting sekali masalah sarapan, dan ini berhubungan dengan gizi juga ya. Kemudian mengingat hal yang baik. Studi tahun 2014 melaporkan bahwa mengingat hal-hal yang baik dapat meningkatkan kemampuan otak, khususnya kognitif dan memori seseorang yang sudah lanjut usia. Jadi kalau begitu setiap malam coba pikirkan apa yang telah terjadi pada hari itu. Ya, coba ingat segala hal-hal yang ingat, atau kemudian masa-masa lalu ya. Ingat dan diulangi dan sebagainya, dibicarakan ya. Dan dengan mengenangkan hal-hal baik, seseorang bisa hidup lebih bersyukur dan terlepas dari rasa cemas, sehingga ia dapat beraktivitas dengan baik untuk terus belajar. Ya.
Ya, ini hal yang sangat penting. Kemudian, Yang ke-14, main main games. catur. Catur. Penelitian di Venezuela menemukan anak-anak yang mengambil kelas catur selama 14 minggu secara signifikan meningkatkan IQ mereka. Kan mereka harus berpikir pakai maju apa ya supaya ini ya. Penelitian dari Flinders University Australia. Jadi sekarang kita mulai main catur dengan cucu kita. Tapi cucu kami bilang, ayo main catur. Oh ma, no, because I lose. Lose everything sampai dia nggak mau dia main catur. Tapi itu memupuk dia untuk cara berpikir. Jangan dia majukan saja seenaknya semua. Ya dimakanlah semuanya. Ya, menyimpulkan Flinders University Australia tahun 2013 menyimpulkan hal yang sama. Peserta yang bermain catur menunjukkan peningkatan IQ because they have to think. Mereka harus berpikir, ya. Oke. Kemudian ada minuman-minuman tertentu yang baik. Salah satu adalah minuman Kreatinin. Ya, silakan. Penelitian dari University of Sydney menunjukkan bahwa jika Anda mengkonsumsi 5 gram kreatinin setiap hari, Anda dapat meningkatkan IQ Anda dengan 15 poin penuh selama periode 6 minggu. Oke, baik. Nah. Jadi kalau begitu apa yang disebut kita sebagai kunci sukses ya? IQ yang tinggi ya masih dipercaya sebagai kunci kesuksesan seseorang. Namun skor IQ bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan hal tersebut ya. Sebab ada faktor yang penting itu kerja keras, ya, kerja keras, ketekunan, kepribadian, perilaku dan emosi ini penting sekali. Makanya nanti minggu depan kita akan belajar tentang EQ. Oke. Jadi tidak hanya IQ yang penting untuk ditingkatkan, namun juga kecerdasan emosional atau emotional quotient. Iya, kita akan belajar. Ya, minggu depan ya. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar IQ atau cara untuk meningkatkan IQ, Anda dapat berkonsultasi dengan psikologis ya. Psikolog ya. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya, jangan percaya bahwa IQ kita tidak akan berubah. Jangan kata, wah kalau sekali bodoh tetap bodoh. Jangan pikirkan demikian. Dan kami pernah melihat ada orang tua yang katakan, oh dia memang bodoh. Jadi akhirnya anak itu tetap bodoh-bodoh. Terus ya, sebab anak itu jadi rendah diri. Sebab apa yang dikatakan oleh orang tua mempengaruhi dia punya nilai diri. Esteemnya rendah. Ya. Jadi jangan percaya bahwa IQ. Kita bisa meningkatkan IQ. Ya. IQ dapat berkembang sesuai dengan berbagai macam kegiatan yang mengasah otak kita. Kegiatan tersebut dapat dalam bermain, banyak membaca, bermain musik, belajar bahasa, menghidupkan healthy lifestyle, yaitu pola hidup sehat, termasuk cukup tidur dan cukup makan bergizi. Ya, kami punya cucu itu kadang-kadang ada homework nggak di ini hari? Oh, nggak ada homework, tapi hanya harus baca 20 menit. Jadi tiap hari dia baca 20 menit buku, tiap hari. Jadi itu ingat, membaca itu juga penting sekali untuk mengasah pikiran. Sukses hidup tidak hanya tergantung pada IQ, ini penting ya. Ada faktor lain yang juga berperan penting dalam mendukung kesuksesan. Misalnya kerja keras, ketekunan dan kepribadian ya. Kemudian juga kesehatan emosi ya. Perilaku dan emosi. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan mengenai EQ, supaya jangan hanya orang itu pintar aja tapi emosinya nggak bisa dia kontrol. Oke. Sekarang kita masuki akan segmen berikut. Terima kasih banyak untuk penjabaran dari materinya ya. Luar biasa ya, memang ternyata bisa dikembangkan. Untungnya saya sudah melakukan beberapa tadi yang beberapa kegiatan lah kita bilang yang bisa mengembangkan IQ. Salah satunya olahraga. Wah, saya walaupun sudah berumur masih olahraga. Tapi yang menariknya tuh menambah kemampuan IQ tuh main catur loh. Iya juga ya, main catur ya. Wah, ini saudara-saudara kita yang dari Sumatera Utara, berarti IQ-nya pintar-pintar, jago-jago main catur mereka soalnya itu. Ya, teman-teman saya dari orang-orang Batak itu jago sekali main caturnya, saya lihat. Pintar. Termasuk orang tua kami lah ya, mertua saya yang laki-laki itu suka sekali dia main catur di game, ya di handphone itu. Padahal usianya sudah 80 lebih. Wah, makanya dia daya ingatnya masih terjaga ya. Jadi wah, kita percaya pemirsa yang ada di rumah terberkati dan boleh mendapatkan banyak manfaat ya bagaimana cara mengembangkan IQ.
bukan saja anak kita, mungkin diri kita juga walaupun Iya, sudah berumur ya, betul. bisa juga ditingkatkan. Baik, kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita mengenai IQ, ya, mengembangkan IQ anak ataupun kita, silahkan mengirimkan pertanyaan Anda ke kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia ataupun melalui call center-nya. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Tahukah Anda, ada 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak bertumbuh dengan karakter yang baik. Selain memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua memiliki peranan yang penting dalam mendidik karakter anak dan membentuknya menjadi suatu pribadi yang baik. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak untuk hidup dalam kasih dan penuh karakter? Berikut ini ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, ajak anak membaca Alkitab. Langkah pertama untuk mengajarkan anak hidup dalam kasih adalah dengan mengajak si kecil membaca Alkitab sejak dini. Setiap malam, cobalah untuk meluangkan waktu membaca Alkitab bersama anak sebelum si kecil tidur. Ayah dan ibu bisa mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan dapat menuntun kita dalam menafsirkan bacaan Alkitab. Pilihlah ayat-ayat Alkitab yang mudah dipahami oleh anak dan sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan pada si kecil. Kedua, jadilah pelaku firman. Yesus memberitahu kepada muridnya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Tidak cukup sampai membaca Alkitab bersama anak saja. Orang tua harus mengajari mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah role model untuk anak. Dengan begitu, si kecil pasti akan mengikuti kita dan mendengarkan apa yang kita katakan mengenai ajaran yang baik. Ketiga, bacakan renungan harian. Mengajari anak hidup dengan kasih sayang selanjutnya bisa dilakukan dengan membacakan renungan harian. Jika tidak ingin anak bosan membaca Alkitab setiap hari, ibu bisa menyelinginya dengan membacakan renungan harian yang sesuai dengan usia si kecil. Carilah renungan yang berisi gambar-gambar yang bisa mereka lihat karena akan lebih menarik. Bacakan renungan yang mengangkat tokoh-tokoh Alkitab kepada anak kita yang juga bisa mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik yang bisa diambil dari hal tersebut. Nah, itu dia 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak bertumbuh dengan kasih dan karakter yang baik. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen yang berikutnya. Hanya malam ini agak sedikit berbeda. Segmen ini kita berbicara mengenai apakah itu mitos atau wah ini IQ-nya udah mulai rendah nih saya nih, udah salah-salah nih. Mitos atau fakta, karena faktor U ya. Jadi saya harus banyak main catur nih kalau kayak gini ya supaya ini ya. Jadi mitos atau fakta ya. Nah kita akan masuk aja pertanyaan pertama nih. Mitos atau fakta? Oh ya, nanti pendeta dan ibu yang akan menjawabnya nih ya, karena kita kan kurang pengetahuan ini kita ini. Ya. Pertanyaannya, IQ anak sudah ditentukan sejak lahir dan tidak dapat berubah. Nah ini yang saya bilang tadi di pertama ini. Silakan pendeta dan ibu. Ya, mitos. Mitos. Alasannya bagaimana, pendeta? Sebenarnya dari zaman Ya, Karena seperti yang kita penjelasan sudah tadi ya. bahas bahwa itu IQ itu dapat berkembang, ya, dapat berkembang dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita buat, ya. Baik. Oke. Pernyataannya Jawabnya mitos. mitos, Mitos, ya. mitos. Oke, pernyataan yang berikutnya.
nutrisi dan pola makan dapat mempengaruhi IQ anak. Silakan Ibu atau pendeta. Ya, fakta. Fakta, itu Betul. benar. Ya. Ya, jadi kalau anak-anak makanannya tidak bergizi, maka pengembangan dia punya otak akan terbatas. Nah, Ya. Makanya perlu dikasih anak-anak itu makan sebelum dia pergi ke sekolah, sarapan itu paling penting. Ingat, tadi kita terangkan bahwa glucose level atau gula darah kita itu menurun pada waktu kita baru bangun pagi karena selama satu malam tidur. Jadi kalau tidak dikasih makan sebelum pergi sekolah, dia nggak bisa berpikir. Ya, keterbatasan lah dalam berpikir dan sebagainya ya. Dan juga untuk pengembangan IQ itu kan banyak tergantung kepada pengembangan otaknya ya. Dan otak itu pengembangannya memerlukan protein ya. Jadi protein yang kita bisa dapatkan daripada makanan itu banyak memberikan pengaruh kepada pengembangan Cara berpikir. IQ-nya. Ya. Oke, jadi jawabannya fakta Fakta. ya. Oke, pertanyaan berikut ini cukup menarik ini ya. Nah, kalau saya bukan pertanyaan jebakan, tapi cukup menarik nih. Anak yang memiliki IQ tinggi pasti berhasil di sekolah dan kehidupan. Nah ini, apakah seperti itu? Silakan pendeta dan ibu. Katanya IQ tinggi udah pasti berhasil di sekolah dan Itu Itu kehidupan. akan kita bahas minggu depan itu Ya, sebenarnya. tetapi untuk jawaban ini adalah mitos. Mitos, Ya, ya. itu mitos. Orang bisa pintar sekali, tetapi dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Ya. Betul. Suka Sedang- marah, suka emosi dan sebagainya. Mana ada orang mau mau ambil? Tidak ada. Malahan ada orang yang pintar sekali pergi dia ke satu rumah sakit ke rumah sakit lain untuk melamar menjadi dokter karena dia mempunyai cara pergaulan yang sangat terbatas, tidak diterima. Jadi ingat, minggu depan jangan lupa Ya, ikutlah IQ itu sangat penting Sangat sekali. penting. Jadi kembali ke sukses banyak tergantung bukan hanya kepada IQ ya, tetapi juga kepada kerja keras, kepribadian, bisanya bisa bergaul dengan orang lain ya, di samping kedewasaan daripada emosi dan sebagainya. Jadi kembali jawaban tadi adalah mitos. Baik, mitos ya. Baik. Tapi sebelum lanjut itu memang menarik ya. Kalau saya setuju sih bahwa ini mitos karena orang yang IQ-nya tinggi kan berarti kita bilang orang itu pintar, betul ya? Nah biasanya kalau orang pintar yang saya tahu kalau salah tolong diluruskan nih pendeta dan ibu, biasanya introvert ya, betul ya? Padahal salah satu tadi poin untuk pengembangan IQ adalah bersosial, tukar pikiran, berdiskusi. Kalau orang yang pintar dia introvert ya bagaimana dia mau? Itu betul ya, Ya. pendeta dan ibu ya? Betul. Kita sebutkanlah bahwa dia mungkin sudah menjadi kutu buku, ya. Jadi dia hanya memikirkan belajar saja, jadi ada pengembangan otaknya, tetapi tidak berkembang dalam bidang aspek Sosialisasi. kehidupan yang lain. Dan itu termasuk dalam pengembangan fisiknya, ataupun pengembangan sosialnya, ya, ataupun emosinya. Jadi manusia itu adalah makhluk holistik ya. Ada aspek ya mental itu penting sekali, tetapi aspek fisik ya, ya makanya perlu makanan dan olahraga dan sebagainya. Kemudian Aspek sosialisasi. aspek sosial, aspek emosi, aspek kerohanian. Jadi kita perlu pengembangan yang keseluruhan, yang seimbang. Baik. Baik, kita masuk ke pernyataan yang berikutnya. Mitos atau fakta? Anak yang sering membaca memiliki IQ yang lebih tinggi. Sekarang saya ingin menjawab duluan. Kalau menurut saya itu fakta. Bagaimana dengan Papa? Anak yang sering membaca memiliki IQ yang lebih tinggi. Fakta kali ya. Karena tergantung juga sih sebenarnya kalau menurut saya ini. Ada anak yang, karena saya pernah dulu punya teman rajin membaca, tapi ya begitu-gitu aja tuh dia. Saya mitos lah. Saya mitos lah saya. Oke. Ya karena yang saya alami gitu, rajin banget baca, pergi ke perpustakaanmu, tapi rankingnya begitu-gitu aja. Bisa jadi yang dibaca salah. Oke, silakan. Kita tanyakan kepada pendeta dan ibu bagaimana untuk pernyataan ini pendeta dan ibu.
Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh Saudara Leo itu, ya dia sering baca, tapi apa yang dibaca? Ya. Salah Yang dia baca. baca itu komik. Jadi kalau yang selalu dibaca komik ataupun novel dan sebagainya, ya Nggak berkembang. pengembangan untuk dia punya IQ itu agak berbeda. Terbatas. Artinya mungkin dalam bidang akhirnya oleh saya melihat novel, jadi kadang-kadang jadi lebih banyak berimajinasi, ya. Tetapi kalau misalnya ya banyak membaca satu hal yang dapat meningkatkan dia punya pengetahuan, oke, menyebabkan dia itu menambah dia punya vocabularies, ya. Ini anak-anak di Amerika misalnya selalu dia harus baca, ya, menambah dia punya vocabularies, dan yang dibahas itu adalah satu hal yang berhubungan dengan sosialisasi, berhubungan dengan pengembangan dia punya pergaulan, ya, ataupun sifat yang bersifat patriotik, ya, sesuatu hal yang bisa menyebabkan kesetiaan kepada Tuhan ataupun kepada negara. Ini semua akan meningkatkan dia punya IQ, ya. Pengetahuannya bertambah, ya, vocabulary-nya bertambah, ya, maka IQ-nya akan bertambah, ya. Waktu diadakan testing itu umumnya berbagai macam kemajuan, ya. Saya ingat selalu cucu kami itu sesudah baca dia 20 menit setiap hari, kemudian dia ada 3 kartu aja mengenai dia punya bahasa, apa artinya ini ya. Jadi dia mau nggak mau dia berpikir. Jadi bukan secara hanya asal membaca, tapi membaca sesuatu yang mempunyai apa namanya, ada arti lah, bukan komik lah, bukan sesuatu yang hanya apa namanya, just Baca-baca hiburan, ya begitu. ya. Sesuatu yang benar-benar terjadi, bagaimana Washington D. Booker itu bisa kerja keras sampai jam ini. Sesuatu yang begitu yang harus mereka pelajari, baca. Oke, terima kasih Berarti- Pendeta dan Ibu. Berarti jawabannya Mitos ya, betul ya? Hah? Enggak, jawabannya adalah dong, fakta. Fakta ya? Fakta Oh dong. gitu ya? Kalau baca, Yang membaca meningkatkan Meningkatkan kecerdasan. Iya. Ini sebenarnya Ya, jadi Fitri benar. ini kalau tapi pernyataannya kurang juga, lengkap nih. Leo, ada kebenarannya kalau orangnya baca tapi terus gitu-gitu aja mungkin yang dia baca apa itu nggak ada Salah- sesuatu yang salah membuat baca dia. meningkatkan dia punya Itu. kepintaran. Itu maksud saya, Ibu Kuntara, bahwa ini pernyataannya kurang lengkap. Harusnya anak yang sering membaca Alkitab dan buku pengetahuan memiliki IQ yang lebih tinggi. Kalau dia bacanya cuma komik novel kayak. iyalah. Oke. Baik, berikut ya. Iya. Oh saya ya. Iya. Oke, pernyataan yang berikut, mitos atau fakta? Mainan edukatif dapat meningkatkan IQ anak. Kok kalau ini iya kayaknya. Fakta. Fakta nih ya. Saya juga fakta. Gimana komentar pendeta dan Ibu? Fakta. Oke. Benar ya, fakta ya. Karena Ya, itu ada penjelasannya pendeta dan Ibu? Iya, sebab permainan edukatif memang itu adalah merangsang dia punya Cara berpikir. ya. Dan dengan demikian mau tidak mau dia punya IQ dapat distimulan, ya, distimulasi, ya. Benar. Oke. Oke. Ini mainan edukatif ini teka-teki silang itu apakah bisa dikategorikan mainan edukatif ya pendeta dan Ibu ya? Termasuk, ya, bisa termasuk di teka-teki situ, silang, ya. Sudoku. Sudoku atau Iya. Scrabble, ya, itu mau tidak mau kita menambah vocabularies, ya, dan kita berpikir, ya. Ya, kan untuk memasukkannya itu di mana masuknya letternya itu supaya bisa cocok ya. Betul. Itu bagus Dan itu. sekarang ada banyak sekali games yang Betul. banyak Edukatif, ya. dijual adalah untuk pendidikan, untuk edukatif. Mhm. Oke. Baik. Terima kasih ya Pendeta dan Ibu. Pernyataan berikutnya. Orang tua yang cerdas pasti memiliki anak yang cerdas juga. Bagaimana Papa? Mitos. Ada Kalau saya mitos tuh. saya 50-50 sih. Karena ya melihat perkembangannya.
kalau seperti tadi contoh yang disebutkan pendeta dan ibu waktu di presentasi, anaknya tidak diperhatikan oleh orang tuanya, jadi sehari-hari bertumbuhnya dengan ART, ya apa yang didapat berkembang? Ya nggak pinter-pinter juga anak itu gitu kan. Jadi bagaimana pendeta dan ibu? Kalau saya dulu Oh iya silakan. Kalau saya mitos, kenapa? Karena saya grade-nya pas-pasan, puji Tuhan anak-anak saya pinter-pinter sih. pengakuan pendeta dan ibu. Saya grade-nya pas-pasan tapi puji Tuhan anak-anak pinter. Oh dari mamanya mungkin ya, saya nggak tahu juga sih. Silakan pendeta dan ibu penjelasannya. Ya, itu adalah mitos. Ya. Mitos. Jadi orang tua yang cerdas, ya, Belum tentu anaknya. tidak selamanya anaknya itu juga cerdas, ya, Betul. dengan IQ tinggi. Oleh sebab, ya, apakah faktor gizinya bagaimana, ya, kemudian bagaimana sosialisasinya, kemudian bagaimana stimulan, bagaimana dia diajar untuk membaca atau olahraga, semua faktor yang kita sebutkan, ya, ya kalau misalnya anak itu tidak diperhatikan, ya akhirnya dia menjadi rendah diri. Oleh sebab dia rendah diri, maka dia akhirnya belajar juga nggak mau, ya. Ya, orang tuanya cerdas. Mungkin dia sudah jadi pimpinan di Pertamina, ya. Tetapi kalau misalnya anaknya itu tidak diperhatikan, ya. Diberikan makanan yang baik, tidak disuruh main-main. Kita ada lihat, ada orang tua yang sangat cerdas sekali, pinter dokter, dia punya orang tua, tapi anaknya gagal terus dalam pendidikan. Jadi dokter juga, tapi dokternya ya nggak mediocre lah gitu ya. Jadi memang kita perlu, apakah karena istrinya tidak memperhatikan, kita tidak tahu ya. Pokoknya tidak lihatlah bahwa anak itu secerdas bapaknya. Jawabannya adalah mitos ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Oke, saya dari tadi merenung-renung pertanyaan yang terakhir ini sebenarnya ya, untuk mencari jawabannya. Maklum karena tadi grade-nya agak pas-pasan ya. Ini mitos atau fakta, anak yang kreatif cenderung memiliki IQ yang tinggi. Kata kreatif ini saya nggak tahu nih jawabannya. Artinya gini, apakah kreatif ini sama dengan hiperaktif? Karena hiperaktif itu setahu saya tidak selalu membawa hal yang positif. Ya, menurut saya, pendeta dan ibu kalau salah tolong diluruskan. Hiperaktif ini artinya gini, membuli itu termasuk anak-anak yang hiperaktif menurut saya. Tapi makanya kalau saya ditanya, kalau memang kreatif ini termasuk itu, ya saya jawab mitos ini. Tapi kalau enggak, ya mungkin fakta kalau dari saya. Ya betul. Kalau saya juga tadi pikirnya anak yang kreatif cenderung memiliki IQ yang tinggi. Kalau dalam kreatif yang positif, ya. Tapi kalau sekarang ini ada anak-anak yang disebut kreatif, padahal sebetulnya dia jahil dia sama teman-temannya, atau ngebully bisa atau apa begitu. Makanya ini kreatif yang mana? Kalau kreatif yang positif, saya setuju bahwa ini benar. Tapi sebelum pendeta dan ibu menjawab deh, saya baru terpikirkan aja pendeta dan ibu. Kata kreatif ini termasuk kayak hacker itu. Hacker itu kan sebenarnya negatif, kreatif dan negatif. Tapi itu memang orang-orangnya itu pinter. Nah ini bagaimana nih penjelasannya pendeta dan ibu mengenai yang pertanyaan mitos fakta yang terakhir ini? Silakan. Berdasarkan pertanyaan ini ya, anak kreatif cenderung memiliki IQ yang tinggi. Itu adalah fakta. Ya. Jadi yang menyebabkan dia kreatif oleh sebab IQ-nya tinggi. Dia bisa berpikir. Ya, jadi dia bisa berpikir dan bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi apakah kreatifnya itu akan bersifat positif atau negatif, itu adalah masalah yang lain. Ya. Itu adalah banyak tergantung kepada pendidikan anak, ya, bimbingan yang diberikan oleh orang tua dan sebagainya. Ya, itu adalah hubungannya dengan masalah moralitas, ya, atau kedewasaan emosi dan sebagainya. Tetapi dari segi pertanyaan tadi, ya, kreatif, dia mempunyai IQ yang tinggi, jawabnya adalah benar, fakta, ya. Namun, ya, adalah peranan daripada pendidik atau orang tua untuk mengarahkan agar kreativitasnya itu menghasilkan perkara-perkara yang positif.
yang Iya. berguna, bukan sebagai hacker. Iya. Tetapi kalau pinternya, kalau misalnya IQ-nya memang kalau namanya kreatif dia adalah tinggi, ya. Jadi sikap dan sebagainya itu adalah masalah yang lain. Terima Berarti kasih benar Pendeta kan? dan Ya, Ibu. memang betul fakta itu. Fakta ya. Hanya masalah positifnya mengarah ke positif negatif. Iya. Mungkin Sikapnya dibahas seperti apa? di minggu depan itu mungkin ya, karena ada faktor lain selain IQ kan itu kan. Mungkin akan Emotion. disinggung juga tuh nanti minggu depan. Pemirsa jangan lewatkan juga episode minggu depan karena ini masih sambungan ya. Betul. Dari episode malam hari ini. Dan yang itu sangat penting dan mengenai penting sekali. emotion. Iya. Karena ternyata kreativitas itu anak itu pinter, cuman tergantung nih nanti Sikapnya mengarahnya seperti positif apa. atau jadi Iya. negatif dah. Betul. Oke. Baik, demikian Segmen dua, akhir dari segmen kedua. Dan kita akan menyaksikan yang satu ini sebelum kita masuk segmen berikutnya. Pokoknya kalian harus putar otak gimana caranya supaya acara youth kita ini menarik dan banyak yang ikutan. Ngaco kalian, gak kayak gitu kali. Sana berdoa minta hikmat dari Tuhan. Bang, saya dapat kerjaan loh. Wah, congrats dong. Terus gaji gimana toh? Gaji 2 digit bang. Kalau asuransi kesehatan toh, Lengkap semuanya. berarti kamu bakal dapat bonus dong. Iya, dikasih liburan ke Turki kalau dapat pencapaian setahun. Kalau masalah sahabat, gimana toh? Katanya sih bisa dinego nanti. Lah, kok gitu? Iya, bosnya bilang masuk Sabtu selama probation. Udah. Mending cari kerjaan lainnya aja daripada kamu dapat kerjaan toh, tapi kamu ninggalin Tuhan juga kan? Kembali lagi dalam Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen pertanyaan. Menjawab pertanyaan dari para pemirsa. Dan sudah masuk beberapa pertanyaan ke redaksi Obsesi Hati. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Aloy. Apakah rendahnya rata-rata IQ anak-anak di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga? Dan apakah upaya meningkatkan IQ anak harus disertai dengan peningkatan ekonomi keluarga? Kami persilahkan pendeta dan ibu untuk menjawab. Ya, kembali masalah IQ adalah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya, jadi masalah ekonomi ikut memberikan pengaruh. Sebab kalau misalnya ekonomi rendah, dengan sendirinya makanannya jadi kurang bergizi. Jadi kalau misalnya makanan kurang bergizi itu mempengaruhi akan pengembangan dia punya IQ. Ya, itu satu. Kemudian juga bagaimana cara pendidikan daripada orang tua kepada anak ataupun metode pendidikan daripada pendidik guru-guru kepada anak ya. Apakah itu menstimulasi anak-anak itu untuk belajar dengan lebih baik ya, itu ikut memberikan pengaruh ya. Apakah kegiatannya itu cukup balance, termasuk misalnya adanya olahraga, ada pengembangan kerohanian, ataupun di samping juga mengenai masalah makanan yang kita sebutkan barusan, ya. Jadi itu semua memberikan suatu pengaruh, ya.
Jadi apakah orang tua mengajar anak-anak itu untuk berpikir? Kadang-kadang ya anak hanya disuruh untuk menghafal, ya, Dia ikut tetapi aja apa yang dibilang orang tua. ya, Jadi dia dia tidak bisa hafal berpikir. tetapi dia tidak berpikir, ya, tidak boleh ini misalnya, tetapi dia tidak tahu kenapa dia tidak boleh melakukan ini, ya. Jadi anak harus diajak untuk berpikir, Thinkers. jadi menjadi thinker, ya. Jadi bukan hanya sekedar reflector, ya. Jadi kembali banyak faktor-faktor yang lain, sebab itu tidak bisa hanya disebut masalah ekonomi, tetapi masalah ekonomi ikut memberikan Memberikan suatu peranan. pengaruh atau peranan kepada kecerdasan ataupun IQ daripada anak-anak kita. Ya. Betul itu, betul. Baik, terima kasih pendeta. Ada pertanyaan berikut dari Olivia. Selamat malam pendeta dan Mem. Anak perempuan saya berusia 11 tahun telah diuji dan memiliki IQ 135. Dalam kurung persentil ke 99, saya nggak ngerti nih persentil ke 9 maksudnya apa ya. Haruskah saya memperlakukannya lebih dewasa dan memberinya lebih banyak kepercayaan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya? Nah, silakan pendeta dan ibu. Ya, ini hal yang sangat penting untuk diberikan kepercayaan, keseimbangan supaya adanya suatu keseimbangan, pengembangan yang seimbang. Oke. Oleh sebab IQ tinggi, ya, tetapi kalau misalnya dia punya emosionalnya itu rendah, ya, maka dia akan menggunakan IQ yang tinggi itu hanya untuk marah-marah atau cemas dan sebagainya, ya. Jadi harus ada juga pengembangan secara emosi yang kita akan bisa bahas pada minggu depan. Oke. Tetapi juga mengajar anak ini untuk dapat lebih mengambil keputusan yang tepat. Oke. Jadi pendidikan moralnya itu juga harus diperkembang. Oke. Jadi jangan sampai dengan kecerdasannya yang tinggi kemudian dia mengambil keputusan yang salah, ya. Jadi orang tua harus membimbing akan anak ini, ya, dalam masalah moralitas, dalam masalah kerohanian, ya. Di samping keadaan artinya sosial, ya. Ini penting sekali untuk dapat dia bisa bergaul dengan baik, ya. Jangan sampai dia tinggi, kelihatan menonjol, tetapi dia tidak cukup bisa bergaul dengan orang lain. Ya, emotional quotient-nya, IQ-nya. Jadi kembali adalah benar bahwa kita harus perlakukan anak, ya, sesuai dengan dia punya kedewasaan, ya, dan kita harus dapat menyesuaikan diri, ya, dengan kecerdasan tersebut dengan meningkatkan akan faktor-faktor yang positif dalam berbagai macam aspek kehidupan yang lain. Pendeta dan ibu untuk jawabannya. Saya malam ini terus terang saya sebagai host lebih banyak berpikirnya daripada ini terus terang karena ini materi sangat menarik, ya. Kenapa saya bilang saya banyak berpikir? Saya ada pertanyaan nih pendeta dan ibu. Karena ini seringkali ditanyakan beberapa orang, ya, saya pernah dengar waktu untuk menterangkan ke anak kita jadi agak sulit gitu. Kebenaran anak kami yang tertua tuh ambil jurusan IT, ya, IT, ya. Jadi ada bukan statement, ya. Kita boleh sebut nama nggak di sini? Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg itu tidak tamat sekolah setahu saya dan tidak kuliah, tetapi luar biasa. Nah, ini gimana cara kita menerangkan ke anak kita bahwa pendidikan itu tetap penting? Karena ada beberapa anak yang berpikir, ngapain sih pendiri Facebook aja bisa sukses kaya raya sekarang kok nggak kuliah dan lain sebagainya. Gimana cara kita menjelaskan ke anak kita bahwa pendidikan itu tetap penting dalam kehidupan mereka? Ini selalu terpikir oleh saya ini. Silakan pendeta dan ibu. Kembali yang membuat seorang sukses itu, ya, bisa pendidikan formal, ada juga pendidikan informal, ya. Dan pendidikan formal itu adalah satu hal yang dapat memicu, ya, untuk dia punya kecerdasan, ya, dan yang juga dapat dipelajari banyak melalui pendidikan informal. Oke. Nah, jadi untuk itu, ya, pendidikan formal yaitu melalui sekolah,
ya. Jadi pendiri Facebook itu ya sempat sekolah juga, bukan berarti dia tidak pernah sekolah, ya. Tapi nggak Tetapi tinggi. mungkin tidak sampai tinggi oleh sebab dia mempunyai suatu kecerdasan sehingga menghasilkan sesuatu, oke. Tetapi kita harus mengingat juga bahwa pendidikan itu penting supaya adanya suatu keseimbangan. Jangan hanya orang itu belajar tahu ya hanya untuk satu bidang saja, ya. Satu bidang saja, tetapi tidak berkembang dalam bidang yang lain. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan misalnya pendiri Facebook yang akhirnya berakhir rumah tangganya dengan perceraian. Oke. Mungkin ada sesuatu yang lain ya, mungkin dari segi emosi ya yang kurang begitu Dikendalikan. dapat dikendalikan ya. Kita tidak mau menghukumkan apa yang terjadi ya, tetapi itulah sebabnya maka pengembangan itu haruslah secara keseluruhan. Saya sendiri percaya bahwa pendidikan formal itu penting supaya dapat orang lebih mempercayai ya akan kesanggupan ataupun kreativitas yang dimiliki. Saya ambil contoh saja. Mungkin saja seorang itu mempunyai kecerdasan sehingga dia bisa belajar sendiri ya untuk bisa mengobati orang-orang sakit ya. Tetapi orang akan percaya kepada dokter. Orang akan percaya kepada dokter yang sudah mempunyai pendidikan dan sudah menguasai ya. Kemudian walaupun ada dokter yang kurang begitu mampu, ada dokter yang mampu, tetapi kalau dokter yang selalu belajar melalui informal education, tetapi saat yang sama dia sudah mencapai dokter dengan formal education, ya, maka dia akan lebih sukses, ya daripada orang yang hanya pendidikan formal, tetapi dia tidak lagi ada pendidikan informal. Orang harus selalu pendidikan informal, Harus selalu belajar. Selalu belajar. Penelitian itu sangat penting sekali, ya. Jadi saya percaya bahwa itu harus berjalan bersama-sama untuk dapatkan pengakuan daripada masyarakat, ya, dan kepercayaan yang lebih tinggi daripada masyarakat untuk suatu tanggung jawab yang diberikan. Ya. Dan faktor orang yang kurang begitu belajar akhirnya sukses itu juga adalah jumlahnya itu tidak banyak. Ya, jadi kita tidak bisa gunakan itu sebagai ukuran, oke? Itu gunakan itu sebagai ukuran, tidak bisa lebih. Saya tidak usahlah belajar ya, lebih bagus saya dagang saja. Ya, ada banyak yang sukses dalam berdagang, tetapi kita harus ingat banyak juga yang gagal sebab berdagang. Baik, terima kasih Pendeta, dan karena keterbatasan waktu itulah juga yang menjadi closing statementnya pada malam hari ini Pendeta, karena waktu kita sudah habis, dan silakan. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Kami sebagai orang tua dapat memperkembangkan IQ daripada anak. Kiranya pelajaran ini dapat berguna bagi para pemirsa sehingga anak-anak kami dapat menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa episode berikut. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf atas pembahasan yang sangat luar biasa. Kepada pemirsa juga yang selalu setia menyaksikan acara program Obsesi Hati dari Senin malam ke Senin malam. Dan juga kepada sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang bekerja dengan sangat keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.